Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang language and sex. What is language? Atau apakah itu bahasa? Bahasa merupakan sarana komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, di mana language is always have a relationship between society. And sometimes language may reflect attitude to men and women. Jadi bahasa terkadang akan mencerminkan sebuah sikap atau attitude dari seorang laki-laki dan perempuan. Language and sex is different. Misalnya dalam sebuah conversation di mana biasanya woman akan melakukan respon minimal. Misalnya seperti dalam sebuah percakapan, seorang wanita hanya menanggapi dengan maybe. Nah, atau dalam mendengarkan misalnya dia mengucapkan and then. Nah, itu merupakan sebuah respon minimal. Nah, respon minimal di sini memiliki maksud dari seorang wanita, yaitu artinya si dia ingin percakapan ini terus berlanjut, atau si wanita ini ingin mendengar penjelasan lebih lanjut. Is different with a man. Biasanya seorang laki-laki di sini lebih cenderung mengatakan sebuah pendapat tentang setuju atau tidaknya. Nah, itulah perbedaan dari segi conversation. And also, language are constantly changing, leading differences in how we present ourselves to others. For the intonation, in China, jadi di negara Cina, usually women's intonation are higher than men's. Nah, jadi menurut penelitian di Cina disebutkan bahwa biasanya dari segi intonasi seorang wanita memiliki intonasi yang lebih tinggi, cenderung lebih tinggi daripada seorang pria. Nah, lalu apa hubungannya dengan budaya? Di awal tadi sudah disebutkan bahwa language is always have relationship with society. Nah, language selalu akan berhubungan dengan masyarakat. Nah, sedangkan masyarakat di sini juga tidak dapat terpisahkan dari yang namanya budaya. Nah, perbedaan ragam budaya di sinilah yang menyebabkan adanya ragam bahasa. I have one example from Norwegian. In Norwegian, there is a distinction between male parents of mother. It's called farmor, or in English language is grandfather. Jadi kakek di Norwegian itu disebut dengan farmor. And female parents mother, atau in English language or in Indonesian people called is nenek, but in Norwegian is mormor. Nah, itulah perbedaan dari segi budaya yang digunakan of his or her culture from generation to generation. Jadi bahasa yang berhubungan dengan budaya pasti selalu akan berlanjut secara generasi ke generasi, karena hal tersebut juga merupakan kebiasaan yang telah dilakukan dari sejak dulu atau sejak dari nenek moyang menurut budaya itu sendiri. Nah, that's all for me, and I'm so sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, I'm Ahmad Mujawas. Now I will tell you about language, sex, and society. Do you know about language or sex or society? Yes, language is sebuah bahasa yang sering kita gunakan untuk berbicara kepada orang lain. Khususnya setiap kita melakukan
kegiatan or others, or if we do conversation with our friends, our teacher, our mother or father or our family, we use language. And of course, if we do society always the same time with language. And how about sex? Do you know about sex? Sex is usually man and human different have differences about sex. Like as example, in Indonesian, every often all human have mempunyai bahasa yang lebih halus daripada laki-laki, seperti itu. Nah, how about language? How about culture? Of course, cultures have the same mempunyai banyak kesamaan dengan language. Why? Because if we do society, of course we use language to make conversation with others and with our family, our teacher, and others. Maybe just all from me. The last I say, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Hidayah. I will explain about the difference between female and male. Okay. Sex it means here is the gender of the speaker of language. At the use language, the relationship between language, vocabulary, and the gender of the speaker can be reviewed sociolinguistic. Female and male have a different characteristic and different abilities. Different in verbal ability are often caused by climb, movement, facial experience, voice, and intonation. The difference in language doesn't mean to completely different and separate language, but their language remain one. It's just that in the use of the language of female and male have a different characteristic. Female are more likely to maintain language while male are innovating and renewing. Jadi seks yang dimasukkan di sini itu adalah jenis kelamin penutur suatu bahasa. Dalam pemakaian bahasa, hubungan antara bahasa, kosakata, dan jenis kelamin penuturnya dapat ditinjau secara sosiolinguistik. Jadi wanita dan pria itu memiliki karakteristik yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan kemampuan verbal sering disebabkan oleh faktor gerak anggota badan, ekspresi wajah, suara, dan intonasi. Perbedaan bahasa itu bukan berarti dua bahasa yang sama sekali berbeda dan terpisah, tetapi bahasa mereka itu tetap satu, hanya saja dalam pemakaian bahasa lelaki dan perempuan itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Wanita lebih mempertahankan bahasa, sedangkan laki-laki itu bersifat inovatif dan pembaharuan. Okay, here there are many different between female and male including. The first is based on the voice and intonation, male are larger than female. Nah, jadi perbedaan yang pertama itu antara laki-laki dan perempuan dari segi suara. Nah, jadi dari segi suara kan laki-laki lebih kasar daripada si perempuan, seperti itu. Dan yang kedua itu ada the problem of the importance of language as communication. Jadi masalah bahasa dan komunikasi itu lebih penting bagi perempuan daripada laki-laki karena perempuan itu lebih sering berbicara daripada laki-laki. Misalnya dipersenkan, nah laki-laki itu hanya 20%, sedangkan wanita itu 80%. Lebih banyak perempuan dibanding pria saat berbicara. Oke, yang ketiga, female are more verbally skilled than male. Jadi wanita itu lebih terampil secara verbal dibandingkan dengan pria atau laki-laki. Yang keempat itu ada the purpose of male in the use of language tend about getting something, whereas female tend to be about making relationship with other. More male are talking about data and fact,
while more women are talking about people, feeling, and relationship between people. Jadi perbedaan ini tuh sering menyebabkan miscommunication atau miskomunikasi antara perempuan dan laki-laki karena terkadang salah mengartikan niat masing-masing ya. Hal itu menyebabkan masalah interaksi antara laki-laki dan perempuan jadi renggang seperti itu, atau lebih lebih renggang. Yang keempat itu ada the way male use language in competitive and reflect their common interest in gaining and maintaining status. The way female use language in comparative, reflecting their preference for equality and harmony. Jadi cara laki-laki menggunakan bahasa itu bersifat kompetitif serta mencerminkan kepentingan umum mereka dalam memperoleh dan mempertahankan status. Cara penggunaan bahasa perempuan adalah kooperatif, yaitu mencerminkan preferensi mereka untuk kesetaraan dan keharmonisan. Seperti itu merupakan perbedaan antara female dan male. Okay? I think enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maliatun Nafisa Rohdia, NPM 17355110024. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai language and sex pada mata kuliah sosiolinguistik. Dalam materi ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan gaya bahasa laki-laki dan perempuan pada penuturan bahasa. Bahasa merupakan alat yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati. Setiap orang yang dilahirkan secara tidak langsung memiliki bahasa masing-masing. Seperti halnya teori conformity dan individualism, bahwa meskipun seseorang tumbuh di lingkungan yang sama, mereka tetap memiliki bahasa yang berbeda. Kenapa? Karena mereka memiliki kodrat dan pengalaman yang berbeda juga. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan 4 perbedaan. Yang pertama ialah perbedaan gender dalam pemilihan topik. Setiap penutur, baik maupun wanita ataupun laki-laki, memiliki keahlian dalam berbicara, terutama topik yang dikuasainya. Topik merupakan subjek yang dibahas dalam percakapan. Para pria dapat berbicara sangat fasih tentang topik yang kompetitif seperti tentang olahraga dan politik. Sementara itu para wanita yang lebih kooperatif lebih suka membahas topik seputar kehidupan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa para wanita lebih terbuka terhadap perasaannya, sedangkan para pria lebih memilih topik yang dapat menutupi perasaannya. Nah, itu yang pertama. Kedua ialah perbedaan gender dalam pemilihan ucapan. Intonasi yang menunjukkan sangat nyata bahwa intonasi para wanita lebih berharga daripada pria. Biasanya intonasi beragam sesuai dengan ekspresi. Oleh karena itu wanita lebih suka menggunakan beberapa intonasi dalam satu kalimat. Kebalikannya, para pria lebih suka menggunakan nada yang sama dibandingkan harus memodifikasinya atau mengubahnya. Nah, perbedaan yang ketiga ialah sumpah serapah dan bahasa vulgar. Nah, sumpah serapah dan bahasa vulgar sering didengar dalam percakapan sehari-hari. Laki-laki dengan lantangnya mengeluarkan bahasa kasar, bahkan bahasa vulgar dibandingkan dengan perempuan, di mana karakternya lebih lembut. Dan biasanya wanita hanya menggunakan bahasa sewajarnya saja. Bisa dikatakan bahwa laki-laki lebih leluasa mengeluarkan kata-kata kasarnya dibandingkan perempuan. Bagi laki-laki tidak menjadi masalah besar untuk siapapun kata-kata kasar untuk siapapun mereka mengucapkannya. Nah, perbedaan yang terakhir ialah gaya percakapan. Pembahasan pada bagian sebelumnya sangat jelas bahwa para laki-laki berbicara langsung tanpa malu sebab bahasa yang dikeluarkan tersebut. Selain itu, mereka berbicara dengan gaya yang langsung pada poin-poinnya, poin-poin yang ingin disampaikannya, to the point.
Mereka tidak menyatakan bahwa bahasa yang dikeluarkannya itu layak atau tidak. Mereka tidak memikirkannya. Sementara para perempuan yang sifatnya malu tidak merasa bebas dalam menggunakan bahasanya. Perempuan cenderung menggunakan gaya tidak langsung, di mana yang ingin disampaikannya itu tidak langsung. Biasanya mereka mulai basa-basi terlebih dahulu sebelum menuju pokok pembahasannya. Seperti itu. Nah, begitulah perbedaan-perbedaan dalam gaya bahasa laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya ialah terdapat perbedaan yang signifikan baik dalam pemilihan topik, ucapan, gaya bahasa, dan dominasi percakapan dalam kumpulan percakapan antara laki-laki dan perempuan. Para laki-laki lebih cenderung berbicara dengan tegas dan jelas, sedangkan para perempuan memilih kata-kata yang sesuai untuk diucapkan. Hal inilah yang membuat perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan. Nah, sekian materi dari saya sekaligus menutup pada presentasi kali ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.